Setelah 20 menit, Kei sampai di rumah. Ia bergegas turun dari mobil. Assalamualaikum, sayang, panggil Kei dan suaranya menggema ke seluruh ruangan. Waalaikumsalam, Kei, Kok teriak-teriak begitu. Mami Kei yang baru saja dari kamar Senja pun menghampiri Kei. Senja, mana Mam? Di kamar, sayang, tadi sih sedang siap-siap hendak salat asyar. Jawab Mami. Oke Mam, Kei naik dulu ya. Baik sayang, Mami tersenyum. Oh ya Kei, Senja sedang sedih dan sepertinya perasaannya juga sedikit sensitif. Tolong jangan terburu-buru dalam memperlakukannya. Kei mengerutkan dahi. Sedih, sensitif, tanyanya. Karena perempuan itu, Nak. Senja melihat kalian berpelukan. Mami Kei langsung menjelaskan duduk perkara yang membuat Senja sedih. Astagfirullah, ini yang membuat Kei terburu-buru ingin bertemu Senja, Mam. Untuk meluruskan masalah yang terjadi, Kei sih tidak tahu kalau Senja melihat Kei dipeluk perempuan itu. Kei tahu dari sekretaris Kei, bahwa Senja datang ke kantor tadi dan Kei tidak bertemu. Mungkin Senja melihat ketika Kei dipeluk perempuan itu, sungguh itu di luar prediksi Kei dan Arka, Mam. Naiklah, Mami percaya pada anak Mami. Bujuk Senja selembut mungkin, pinta Mami dengan tersenyum. Terima kasih Mam. Kei memeluk maminya sebentar, setelahnya Kei bergegas naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar dengan mengucapkan salam. Sepertinya Senja sedang berzikir setelah salat. Kei ingat, ia pun belum melaksanakan salat asyar. Kei segera mengambil wudhu dan bergegas salat di depan Senja, yang kini sedang membaca Al-Quran. Setelah selesai salat dan Senja menyudahi membaca Al-Quran, Senja segera menyalami Kei dengan sikap sedikit dingin. Sayang sakit, tanya Kei lirih dan Kei menatap Senja dengan lembut. Masih dalam posisi duduk bersila menghadap ke arah Senja. Tidak Ai, aku baik-baik saja, jawab Senja datar, dengan merapikan mukena dan Al-Qurannya. Lalu, apakah ada hal yang mengganjal di pikiranmu, sayang? Tanya Kei kembali, ia ingin tahu, Senja akan meledak atau tidak dengan perasaannya. Tidak ada, aku tidak apa-apa. Hanya lelah, jawab Senja ingin segera berdiri. Namun, Kei buru-buru merebahkan tubuhnya di atas sajadah Senja dan kepalanya ia letakkan pada pangkuan Senja. Senja tidak dapat bergerak, padahal matanya sudah berkaca-kaca. Kei kembali memancing emosi Senja, ia ingin tahu sekuat apa Senja menyembunyikan rasa kesalnya. Maaf, sayang, tadi aku tidak sempat menjemputmu, aku sibuk. Karena ada pekerjaan yang tidak dapat aku tinggalkan, ujar Kei agak menyindir pekerjaannya. Ingin tahu reaksi Senja? Iya Ai, kamu sibuk dengan perempuan itu, batin Senja. Kok gak ada reaksi, batin Kei, tidak mengapa Ai. Lagi pula aku juga tadi bertemu Syabi dan pulang bersama dia, ujar Senja dengan ucapan selembut biasanya namun, tidak sehangat biasanya. Oh bersama Syabi, ucap Kei, lalu ia menarik tangan Senja dan ia mengecup tangan itu. Akan tetapi, Senja menariknya pelan. Kei tersenyum samar. Lalu Kei memiringkan posisinya menghadap ke perut Senja dan mencoba menggoda Senja dengan memasukkan sebelah tangannya ke balik setelan Senja dan mengusap punggung Senja. Melepas kaitan bra Senja, bibirnya berbuat nakal di perut Senja dengan menggigit kecil dan menghisapnya, menimbulkan tanda merah. Senja sedikit meringis. Ia mulai terbawa suasana dengan bibir dan tangan nakal Kei. Tanpa pikir panjang, Senja meletakkan kepala Kei di atas sajadah. Senja segera berdiri dan berjalan cepat menuju tempat tidur. Maaf Ai, hanya itu yang Senja ucapkan. Kei telentang pasrah sembari tertawa kecil. Oh mau ngerjain Senja. Kok malah aku yang turn-on. Kei meringis menahan gairah yang mulai berkembang. Setelah merasa tubuhnya lebih tenang, Kei menghampiri Senja di tempat tidur. Kei sudah mulai paham, Senja jelas marah padanya. Namun, ini cara marah Senja. Mainnya cantik, tidak gerasak-gerusuk atau teriak-teriak. Marahnya Senja hal menarik untuk Kei. Ia baru tahu satu lagi keunikan Senja, yaitu cara marah yang tidak memakai emosi. Justru Kei malah makin jatuh hati pada istrinya. Senja duduk di tempat tidur. Nampak waspada, sebagian tubuhnya ia tutupi selimut. Kei ikut masuk ke dalam selimut tersebut, masih dengan kain sarung ia kenakan. Sayang, maafkan aku, jika hari ini aku berbuat kesalahan yang mungkin tidak aku lakukan dengan kesengajaan. Kei dan Senja duduk saling bersebelahan, bersandar pada headboard kasur. Senja sedikit melirik Kei dan Kei menyadari itu. Mau marah? Marah saja, lampiaskan emosi apapun padaku. Diam itu terkadang tidak menyelesaikan masalah loh, apalagi melepas emosi, sambung Kei. Senja nampak gusar dengan gestur tubuh tidak setenang tadi. Mas, sudah mandi.
Tanya Senja. Akhirnya Senja buka suara, walaupun dengan nada yang sedikit ragu. Sudah tadi di kantor, memang kenapa? Mau ngajak aku mandi bersama ya? Oke, aku tidak keberatan kok, mandi lagi. Hiks, hiks. Aku hanya ingin memeluk Mas Kei. Senja mulai menangis. Peluklah, sayang. Mengapa harus minta izin? Tanya Kei dengan menarik bahu Senja ke arah tubuhnya. Aku tidak sanggup kecewa lebih lama. Ini menyiksa batinku Mas. Ucap Senja masih dengan menangis. Aku tahu apa yang membuat kamu kecewa terhadapku. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang akan menghilangkan rasa kecewamu pada suamimu ini. Namun, saat ini tolong maafkan aku. Mungkin aku telah teledor tidak dapat menjaga diri, ujar Kei dengan menoleh pada Senja. Senja nampak mengerutkan dahi. Maksud kamu apa Ai? Tanya Senja lirih, dengan tubuh sedikit bergetar karena sisa tangisannya. Sesuai yang pernah kamu ucapkan, bahwa penawar amarah itu hanya memaafkan dengan ikhlas. Katamu, tidak ada kemenangan tanpa diiringi zikrullah. Tidak ada amal tanpa keikhlasan. Tak ada ampunan tanpa saling memaafkan. Maka maafkanlah aku, sayang. Kei mengecup pucuk kepala Senja. Ai, Senja mendongakkan wajahnya, Kei tahu itu sebuah pertanyaan. Tetap begini, hingga Arka tiba. Kei makin erat memeluk Senja. Bagaimana, kamu memaafkan aku kan? Tanya Kei kemudian. Harus tahu dulu, apa yang menyebabkan Ayang meminta maaf padaku? Senja malah balik bertanya. Jawabannya ada padamu. Kei malah berteka-teki. Senja nampak berpikir sejenak. Pelukan Kei memang hangat, nyaman. Pantas saja Raila memeluk Kei. Air mata Senja kembali meluncur bebas dan kini jatuh tepat di lengan Kei yang hanya menggunakan kaos lengan pendek. Kei menyadari itu, lalu ia raih bahu Senja agar duduk saling berhadapan. Lalu Kei menangkup pipi Senja dengan kedua tangannya. Cukup, jangan menangis lagi. Air matamu terlalu berharga, sayang. Jangan menangis untuk hal yang tidak penting. Kei menatap Senja dengan tatapan sayang dan tersenyum. Untukku penting Ai. Menangis untuk suami adalah pemetaan dari doa-doa terbaik yang selama ini kupanjatkan, agar Allah senantiasa melindungi kamu. Senantiasa menjaga hatimu tetap teguh dengan imanmu, ujar Senja. Amin, ucap Kei, berbarengan dengan itu terdengar suara ketukan di pintu. Sebentar, sayang, sepertinya itu Arka. Kei tersenyum dan Senja mengangguk dengan bingung. Kei sudah turun dari tempat tidur namun, Senja meraih tangannya dan mencegah ia pergi dengan gelengan kepala. Ada apa? Tanya Kei bingung. Jangan lebar-lebar buka pintunya. Aku sedang tidak mengenakan kerudung, jawab Senja malu-malu. Kei mengembangkan senyum. Tidak akan, sayang, jawabnya. Mengusap pucuk kepala Senja, lalu Kei bergegas menuju pintu. Bagaimana? Tanya Kei, setelah membuka pintu. Benar saja itu Arka. Semuanya sudah ada di dalam sini. Tinggal memperlihatkan pada Senja, jawab Arka. Oke, makasih Kak, sip. Gue ke bawah dulu, mau minta makan sama Mami, isi tenaga. Capek juga ngurusin kesalahpahaman. Dodol, belum ngerasain nikah sih lu, kesal Kei. Oke bos, kalem, ucap Arka. Tapi kok gak kedengaran suara perangnya. Arka penasaran dengan menyeringai. Jangan harap, marahnya istri gua tuh elit dan beradab. Mainnya cantik, jawab Kei dengan mengedipkan sebelah mata. Arka menggaruk tengkuknya yang tidak terasa gatal. Udah sana, makan yang banyak, biar cepat gede. Udah gede kawin, enak tahu bisa bobo kelonan, ujar Kei dengan mendorong Arka pelan. Hish sombong, lu baru nikah bos. Belum pernah kawin, ledek Arka dengan tertawa sembari berlari menuju tangga, menghindari sandal yang akan melayang. Namun, terlambat, sandal rumahan milik Kei yang Arka hindari, justru mendarat di punggungnya. Asisten gila, umpat Kei dengan menyeringai di ujung bibir dan geleng kepala. Nak Arka, hati-hati kok lari-lari gitu. Mami yang melihat Arka lari dari lantai atas sembari menuruni anak tangga pun menegurnya. Dikejar Kei, Mih. Kalian ini, memang seperti anak kecil. Mami berdecak kecil sembari menggelengkan kepalanya. Mih, Arka boleh minta makan. Lapar, keluh Arka setelah berdiri dekat Mami. Astagfirullah, memang kamu tidak dikasih makan oleh Kei. Tidak Mih, tadi belum sempat. Teruskan pas mau pulang malah ngurusin rekaman CCTV. Melas Arka. Keterlaluan Kei. Demi perasaan dia, malah perut orang lain menjadi korbannya, gerutu Mami. Mari ke dapur, Mami masak banyak, malah belum ada yang makan. Terima kasih Mih.
Balas Arka dengan tersenyum. Mami membalas dengan senyuman pula. Mami dan Arka pun menuju dapur untuk makan. Tadi Mami, Senja dan Sabrina makan kue buatan Mami. Sedangkan masakan Mami memang belum ada yang makan, bahkan Kay sendiri belum makan dari tadi siang. Di kamar Kay dan Senja. Ini kan yang membuat kamu bersikap dingin padaku. Tanya Kay, sembari memutar hasil rekaman CCTV, dari mulai Senja tiba di gedung HZ Corp. Hingga ia ke ruangan Kay dan turun menuju ke tempat pemotretan. Astagfirullah, Ai, tahu aku ke kantor Ai. Tahu, Alina yang memberitahu, lalu aku menyimpulkan kamu melihat adegan ini. Kay memutar rekaman lebih cepat. Nampak Raila yang tiba-tiba datang ke arah Kay setengah berlari. Ketika Kay hendak berjalan menuju pintu keluar, lalu Raila langsung memeluk Kay, dan berkata, "Kay, ini kamu kan? Aku rindu." Itu yang Raila katakan pada Kay. Namun, tidak terdengar dalam rekaman itu. Sedetik kemudian dengan refleks Kay mendorong Raila berbarengan dengan Senja membalikan tubuh dan pergi dengan tergesa karena menahan tangis. "Ho, astagfirullah, Ai, kamu mendorong dia?" tanya Senja. "Ya, aku terkejut, sayang. Lagi pula pikiranku langsung ingat kamu. Hanya kamu dan Mami wanita yang berhak memeluk aku," jawab Kay dengan tegas. "Ya tapi, kasihan dia Ai. Sampai jatuh begitu." Senja menatap iba Raila di layar iPad. "Loh, tadi kecewa, cemburu. Sekarang kasihan. Bagaimana sih kamu?" jengkel Kay, tidak mengerti dengan jalan pikiran Senja. "Ya tetap saja kasihan. Haduh, lalu harus gitu aku membalas pelukannya." "Ya, tidak juga." Senja menunduk. "Maaf Ai, tadi aku sudah salah paham. Aku merasa kecewa karena kamu bersentuhan dengan wanita lain selain dari mahram kamu." "Sudahlah, maafkan aku juga, karena aku teledor dalam menjaga tubuhku." Kay menatap Senja dengan kesungguhan. "Sudah kumaafkan, sungguh Ai. Aku tidak bisa marah dan kecewa lama terhadapmu. Maaf tadi aku meminta izin pada Mami untuk aku kecewa padamu," akunya Senja dengan malu-malu. "Lalu Mami mengizinkan?" tanya Kay. Senja mengangguk kecil sembari menyembunyikan wajahnya di balik bahu Kay. "Ahahaha, istri aku lucu sekali sih." Kay menarik Senja ke dalam pelukannya. Akhirnya kesalahpahaman itu terselesaikan dengan segera. Di lantai bawah, Arka baru selesai makan. Ia duduk sejenak di ruang keluarga sebelum pergi mandi, karena hari sudah menjelang maghrib. Mami Kay hendak ke kamar untuk menyiapkan pakaian dan peralatan salat papi. Namun, terdengar suara salam dari arah luar dan itu adalah Papi serta Willy dan Ethan, yang baru saja tiba setelah dari Bogor melihat tanah yang akan dijadikan waterbomb. Papi, sudah pulang." Mami menghampiri suaminya, mengecup tangan kanan Papi Taksim. Memeluk tubuh suaminya tanpa malu karet sudah terbiasa seperti itu. Arka, Willy dan Ethan pun sudah terbiasa melihat kemesraan Papi dan Mami. "Apa kabar Mi?" "Alhamdulillah, baik dong Pi. Mau ngeteh, makan, atau mandi atau yang lain?" tanya Mami dengan bergelayut manja di lengan Papi. "Mau yang lain?" bisik Papi. "Oh, dengan senang hati," jawab Mami dengan mengedipkan sebelah mata. Membuat Papi tertawa pelan. "Kami ke kamar dulu," pamit Mami pada Arka, Willy dan Ethan. Willy dan Ethan mengangguk sopan sembari tersenyum dan duduk di sofa untuk beristirahat sejenak, sebelum pergi ke kamar mereka yang berada di paviliun belakang rumah Mami. "Silakan Mi." "Oh ya, kunci kamar Arka sepertinya tertinggal di kantor, untuk malam ini Arka izin tidur di kamar tamu ya Mi?" tanya Arka. "Iya boleh," jawab Mami. Mami ke kamar, Arka pun pamit pada Willy dan Ethan untuk ke kamar tamu, rasanya ingin sekali mandi. Beberapa lama kemudian, Mami nampak sedikit tergesa keluar lagi dari kamar dan diikuti Papi yang sudah mengenakan bathrobe warna coklat. "Ada apa Bu?" tanya Willy sopan. "Iya, kok Ibu nampak khawatir?" tanya Ethan. Mi, ada apa sih?" tanya Papi, ternyata ia pun belum tahu apa yang menyebabkan Mami nampak panik keluar dari kamar. "Itu Pi, Will, Arka mana?" tanya Mami pada Willy dan Ethan. Belum pun Willy menjawab pertanyaan Mami dengan lengkap. Terdengar teriakan dari arah kamar tamu. Dua suara, laki-laki dan perempuan. Suara laki-laki sudah pasti Arka, lalu suara perempuan. Milik siapa? Astagfirullah, Mami lupa Pi. Mami segera menuju kamar tamu. "Lupa apa Mi?" tanya Papi. Namun, Mami tidak menjawabnya. Mereka segera mengikuti langkah Mami dan membuka pintu kamar tamu yang memang tidak terkunci.
Astagfirullahalazim, pekik Mami melihat pemandangan di dalam. Arka sedang terlentang dan bertelanjang dada berada di atas lantai dan seorang perempuan berada di atasnya dengan bertelungkup dan hanya menggunakan batrobe berwarna putih. Tangan kanan Arka melingkar pada tubuh gadis tersebut. Posisi mereka di depan pintu kamar mandi. Syabi, Willy terbelalak ketika melihat siapa perempuan yang berada di atas tubuh Arka. Abang Willy, ucap pelan dan gugup Sabrina dengan wajah memerah dan hampir menangis.